Dikutip dari Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo, Ismail mengatakan migrasi TV analog ke digital merupakan amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam aturan itu, diwajibkan sistem penyiaran sudah beralih dari penyiaran analog ke sistem penyiaran digital paling lambat 2 November 2022. Masyarakat bisa menikmati gambar yang lebih jelas, lebih bersih, dan suaranya menjadi lebih jernih. Tentu saja dengan migrasi ini akan banyak fitur lain yang bisa dimanfaatkan ketika kita pindah ke digital, termasuk fitur masalah kebencanaan. Dimatikannya siaran TV analog dan beralih ke TV digital akan dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama pada 30 April 2022, tahap kedua pada 25 Agustus 2022, tahap ketiga pada 2 November 2022. Jadi TV akan semakin banyak, ya. Kalau sekarang kita paling menonton 20 TV secara nasional atau berjaringan, nanti tuh bisa lebih 3 kali lipatnya, 60 TV bahkan bisa berkembang lebih banyak. Dan TV-TV itu mengambil segmentasi tertentu. Maupun akan memulai tahapan analog switch off atau ASO tahun ini yang ditargetkan selesai hingga 2 November 2022. Program ASO adalah bagian dari program pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur penyiaran. Tahapan ASO dilakukan dalam 5 tahap berdasarkan wilayah di mana batas waktu seluruhnya tidak melewati 2 November 2022. ASO akan dilakukan secara bertahap berdasarkan kesiapan daerah. Kominfo melihat ada 4 faktor yang mendasari kebijakan tersebut, yaitu praktik umum yang terjadi di dunia, masukan lembaga penyiaran, pertimbangan kesiapan industri, dan keterbatasan spektrum frekuensi radio. Keterbatasan frekuensi merupakan faktor penting sehingga penghentian siaran analog dilakukan secara bertahap. Pemerintah saat ini melakukan penataan spektrum frekuensi yang saat ini digunakan siaran analog. Setelah migrasi siaran televisi analog ke digital, maka setelah November 2022 nanti tidak ada lagi siaran televisi analog. Dengan demikian, perangkat televisi analog sudah tidak bisa menangkap siaran televisi jika tidak menggunakan STB. Yang paling penting ketika TV ini menjadi digital, pemerintah akan mendapatkan digital dividend. Digital dividend itu sisa frekuensi yang tadinya sangat lebar begini menjadi sempit. Nah, sisanya ini akan dipakai untuk broadband internet. Untuk apa broadband internetnya? Macam-macam. Bisa untuk kebencanaan, kesehatan, pendidikan, bisa juga untuk telekomunikasi, 5G. Kominfo juga tengah mematangkan mekanisme pembagian set-top box gratis TV digital kepada rumah tangga miskin. Sebanyak 6,7 juta set-top box gratis akan dibagikan guna memudahkan masyarakat menikmati siaran TV digital. Meski perangkat televisinya masih analog, adapun penerima manfaat tersebut berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Kementerian Sosial. Jumlahnya sekitar 6,7 juta keluarga miskin. Itu datanya berdasarkan DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Lantas, apa saja perbedaan TV analog dan digital? TV analog hanya dibatasi dengan hanya sinyal analog, sedangkan TV digital dapat memproses sinyal digital dan analog sekaligus. Sinyal TV analog mirip dengan sinyal radio, dan untuk TV digital ditransmisikan sebagai bit data informasi seperti data pada CD atau DVD. Kualitas gambar yang dihasilkan. Kualitas gambar menjadi perbedaan antara TV analog dan TV digital. Kualitas TV analog dipengaruhi pada jarak pemancar, sedangkan TV digital tidak terpengaruh dengan jarak pemancar. Di samping itu, TV analog menggunakan tabung sinar katoda sebagai tampilannya, sedangkan TV digital menggunakan layar panel datar seperti LCD, plasma, atau LED. Itulah perbedaan TV analog dan TV digital yang dapat menjadi perbandingan meski masih ada beberapa keunggulan di antara keduanya. Seiring perkembangan zaman, TV digital kian semakin banyak digunakan. Pun beberapa keunggulan jika kita beralih ke TV digital. Yang pertama, TV digital lebih efisien dalam pemanfaatan spektrum frekuensi.
Kedua, dari segi operasional, pos penyelenggara digital bisa bekerja sama dengan penyelenggara multiplexing melalui skema sewa slot siaran TV digital. Kemudian dari sisi kualitas audio dan video, TV digital jauh lebih baik dibandingkan dengan TV analog. Pemirsa TV digital bisa menikmati kualitas standar gambar yang jernih, high definition atau HD. Audio bisa sampai Dolby Stereo sehingga lebih nyaman untuk dinikmati. TV digital juga memiliki fitur canggih seperti sinopsis siaran program. Siaran bisa dilihat oleh pemirsa secara harian dan mingguan serta dilengkapi dengan fitur early. Perlu diperhatikan, untuk peringatan dini apabila terjadi bencana alam, masyarakat tidak perlu membeli pesawat TV baru atau berlangganan internet untuk memperoleh siaran TV digital. Masyarakat cukup membeli alat yang bernama set-top box untuk menerima siaran TV digital terestrial. Sekian info mengenai TV digital dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyiaran.